Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dalviro NIM 2004145. Baiklah, izinkan saya menjelaskan materi tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasiannya dalam masyarakat. Penjelasan ini untuk memenuhi salah satu tugas dari pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Bapak Karjuni. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat atau community empowerment akhirnya diarahkan pada kemandirian dalam pengambilan keputusan melalui proses pengembangan dan penguatan kemampuan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Cara pemberdayaan seperti ini dilakukan dengan membagikan wewenang atau power, aksesibilitas kepada sumber daya, dan area yang akomodatif. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan prinsip pembangunan secara partisipatif, merupakan pilihan tepat guna dalam menciptakan pembangunan masyarakat secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang selama ini telah ada di sekitar masyarakat. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, menurut Nagel 1997, apapun pendekatan yang akan diterapkan harus memperhatikan 3 aspek berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, yaitu transfer teknologi yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengembangan SDM atau fasilitator yang akan dilakukan pemberdayaan. Dan yang keempat, yaitu alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan yang berhadapan dengan pilihan publik atau swasta, pemerintah atau non, dari atas ke bawah, mencari profit atau non-profit, umum atau sektoral, multi tujuan atau satu tujuan, transfer teknologi, dan orientasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu pendekatan dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu mikro, meso, dan makro. Yang pertama, pendekatan mikro, yaitu pendekatan yang berpusat pada tugas. Sedangkan pendekatan meso dilakukan terhadap sekelompok klien. Dan yang terakhir yaitu pendekatan makro, penerima manfaat diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Di pihak lain, pendekatan pemberdayaan dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan yang mencakup. Yang pertama yaitu pendekatan partisipatif, di mana menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup. Yang pertama, pemberdayaan bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat. Yang kedua, pilihan kegiatan, metode maupun teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat. Yang ke-C, ukuran keberhasilan masyarakat berdasarkan ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat. Yang kedua yaitu pendekatan kesejahteraan. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumber daya dan teknologi yang digunakan, dan siapapun stakeholdernya, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya dan tidak boleh menciptakan ketergantungan. Menurut Karta Sasmita 1997 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat hendaknya mengikuti pendekatan. Yang pertama itu upaya yang terarah atau targeted. Yang kedua harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan kelompok. Untuk selanjutnya itu tentang pengorganisasian masyarakat. Menurut Dev dan Christina Lopez, pengorganisasian masyarakat merupakan proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses mengenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. Pengorganisasian masyarakat atau CO adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan, dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting. Pengorganisasi masyarakat bergerak dengan cara menggalang masyarakat ke dalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, suara dan kepentingan masyarakat, lebih utama pada kepentingan kaum elit. Selanjutnya itu metode dalam pengorganisasian masyarakat. Secara umum metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Semua itu bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial yang dipandang, menghisap masyarakat, dan menindas. Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab
dan berkemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, kesejahteraan ekonomis, politik, sosial, dan budaya. Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, kesejahteraan ekonomis, politik, dan budaya. Pengorganisasian masyarakat penting dilakukan karena kenyataan bahwa masyarakat pada kebanyakan berposisi dan berada dalam kondisi lemah, sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan sebagai wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan, di mana sebagian kecil memiliki akses dan lainnya bahkan tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan. Yang tentu saja pengorganisasian tidak selalu bermakna persiapan melakukan perlawanan terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat bermakna sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah bersama, seperti bagaimana peningkatan produksi, memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya.